Shalom adik-adik. Ayo sekali lagi ya, yang lebih semangat. Shalom adik-adik. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah, kakak mau undang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu untuk kami. Sebentar lagi kami mau meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Yesusku bangga.
Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami mau melompat-lompat, kami mau bersuka cita untuk-Mu Tuhan. Untuk adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Aku undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sudah siap untuk memuji Tuhan semuanya kan? Kalau udah siap, mari kita pujikan lagu Kudaki-daki. Yang nggak pakai gerakan, nanti aku suruh maju ke depan ya. Kita harus semangat kalau muji Tuhan. Aku pantau ini siapa yang nggak pakai gerakan dia. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi nih? Di suka kau ada. Mana senyumnya? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, harus pakai gerakan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, oke. Ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku katakan di kanan Tuhan ada, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka, mana nih senyumnya? Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Tepuk tangannya yang paling keras dong. Oke, kalau masih semangat, kita pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Harus lebih semangat lagi ya dari lagu pertama. Siap? Oke. Setinggi-tingginya langit, lompat semua nih. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Dalamnya seberapa sih? Oh, segitu. Oke. Seindah-indah pelangi, putar semua ya. Dah, kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Ya, siap? Setinggi-tingginya langit, lompat semua. Yeay. Oke, sedalam-dalam langit.
tadi udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan tapi kita seru-seruan nih. Udah siap ya? Nanti kalau kakak Pele tunjuk Sydney harus ikutin gerakan kakak ya. Nanti Sydney juga buat gerakan ya. Oke, udah semangat tuh memuji Tuhan nih berarti ya. Kalau gitu kita pujikan lagu Kupikir-pikir. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin kakak. Ikutin kakak. Ikutin kakak. Ikutin kakak. Kakak Pele Kak Doris. Ikutin Kak Doris semua ya. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin Kak Doris. Ikut Kak Doris. Ikut Kak Doris. Ikut Kak Doris. Kak Doris pilih Sydney. Oke. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin Sydney. Oke. Ikutin Sydney. Ikutin Sydney. Ikutin Sydney. Sydney pilih siapa? Whoever. Udah siap ya? 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin Evon. Ikutin Evon. Ikutin Evon. Ikutin Evon. Evon pilih siapa? Pilih siapa nih? Siapa? Oh, Bella. Siap ya Bella? Yo. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikutin Bella. Ikutin Bella. Ikutin Bella. Ikutin Bella. Bella nggak pilih siapa-siapa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke, aku persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita sambil menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan
Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sini. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bagi siapapun yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Mana kok suaranya belum kedengeran ya? Shalom semuanya. Shalom yang di rumah. Ya, udah kedengeran yang di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita masih meneruskan tema kita pada bulan ini, yaitu kita belajar kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah bagian dari buah roh. Yang keberapa yo kelemah lembutan? Siapa yang tahu boleh teriak biar kedengaran yang di rumah. Kelemah lembutan buah roh yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keberapa? Ke-8 ya. Buah roh itu ada 9. Kelemah lembutan itu yang ke-8. Khotbah pada pagi hari ini Tante ambil dari Matius 5 ayat 9. Yuk kita buka bareng-bareng Alkitabnya. Matius 5 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Yang keras, nggak boleh ngantuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, amin. Jadi, orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Di dalam Alkitab ada cerita tentang yang namanya Bapak Abraham. Pernah dengar? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya, Bapak Abraham yang itu, ya, yang mau Tante ceritakan hari ini. Bapak Abraham sangat diberkati Tuhan. Dia memiliki banyak kambing domba. Pada suatu hari, gembala-gembala Bapak Abraham berkelahi dengan gembala-gembalanya Lot. Siapakah itu Lot? Lot adalah keponakannya Bapak Abraham. Yuk kita lihat di Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Yuk Kak, tolong Kak dibuka. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Ya, kita baca lagi. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram, Bapak Abraham dulu namanya Abram, dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram atau Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Selanjutnya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, di sini Abraham mengalah kepada keponakannya. Kata Bapak Abraham apa? Kalau kamu dia disuruh milih dulu, Lotnya tuh suruh pilih duluan. Kalau kamu yang kanan, aku yang kiri. Kalau kamu yang kiri, aku yang kanan. Supaya apa? Supaya tidak berkelahi. Dia nggak mau ada pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot. Karena kita ini kerabat.
Karena kita ini saudara katanya. Kita juga gitu. Harus seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham bisa begini kenapa? Karena Bapak Abraham adalah orang yang cinta damai. Lalu ada lagi cerita anaknya Bapak Abraham. Anaknya Bapak Abraham namanya Pak Ishak. Tahu nggak Pak Ishak? Namanya Ishak. Ishak juga cinta damai. Ia juga diberkati Tuhan. Ishak juga punya banyak kambing domba. Serta mempunyai banyak pegawai, banyak pembantu. Suatu hari pembantu-pembantu Ishak menggali sumur. Untuk apa menggali sumur? Mencari air. Terus mereka berhasil mendapatkan air. Mereka senang sekali. Udah gali capek-capek, dalam, keringetan, terus dapat air. Coba kalau kita seperti itu, seneng kan? Kalau gali udah capek, udah keringetan, airnya nggak keluar-keluar. Aduh, tambah lemes ya. Ini dia gali, akhirnya dapat air. Tapi tiba-tiba datang orang-orang Gerar. Siapakah itu orang-orang Gerar? Gerar adalah wilayah orang Filistin. Yuk kita baca lagi dari Kejadian 26 ayat 26 sampai 30. Kejadian 26 ayat 26 sampai 30. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Jadi pada waktu itu Ishak dan pembantu-pembantunya ya saat mencari air itu didatengin sama orangnya Abimelek yang tadi itu. Orang-orang Abimelek bilang, "Ini sumur kami." Jadi mereka pegawai-pegawainya Ishak udah capek-capek menggali tanah, diakuin sama orang-orangnya Abimelek. Marah pegawainya, udah capek. Dia cangkul-cangkul tanah, dapat air, terus ada orang datang bilang punya dia. Tapi Ishak juga cinta damai. Ishak bilang sama anak buahnya, "Ya sudah, ambil aja, biarin gak apa-apa. Kita cari tempat yang lain." Akhirnya anak buahnya Ishak cari lagi tempat yang lain. Mereka menggali lagi. Setelah mereka menggali lagi, ternyata orang-orang Gerar itu datang lagi. Ngapain? Mereka kembali minta tanahnya yang tadi, sumurnya itu. Terus, Pak Ishaknya marah nggak? Pak Ishak tetap nggak marah. Karena Ishak sama seperti ayahnya. Dia cinta damai. "Ya sudah, ambil lagi aja. Aku tak cari lagi yang lain." Terus akhirnya dia gali lagi anak buahnya. Dapat lagi air. Setelah dapat lagi air yang terakhir tadi, anak buahnya berjaga-jaga. Ada yang lihat kanan, ada yang lihat kiri, ada yang lihat depan, ada yang lihat belakang. Awas, awas, nanti ada orang Gerar lagi. Tapi ternyata yang datang malah kepala pasukannya Abimelek ini. Yang tadi di ayat 28, coba Kak lagi, dibuka lagi Kak. Ya, dikira Ishak mau diambil lagi sumurnya.
Tapi ternyata Abimelek bilang, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau itu Ishak. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Terus ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Jadi ternyata kedatangan Abimelek yang terakhir itu, dia berdamai sama Ishak. Karena dia melihat Ishak itu diberkati Tuhan. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat terakhir, ayat 30. Kemudian Ishak ngapain? Mengadakan perjamuan. Apa sih perjamuan? Mereka makan dan minum. Mereka berdamai. Iya, akhirnya orang-orang Gerar tuh sadar bahwa Ishak itu orang yang diberkati Tuhan. Ya, akhirnya mereka berdamai, mereka makan bareng-bareng. Kita di sini, anak-anak yang di sini dan yang di rumah, kita adalah anak-anak Allah. Sama, kita juga adalah anak-anak Allah. Maka kita harus selalu cinta damai. Seperti Bapak Abraham dan anaknya Bapak Ishak. Ya, juga seperti Yesus. Tuhan kita Yesus terkenal dengan sebutan Raja Damai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa yang di surga. Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Akhirnya hubungan kita yang rusak dengan Allah Bapa yang di surga karena dosa-dosa kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Ya, maka kita harus mencontoh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Misalnya kita di sekolah, kita main sama teman kita, terus ada mainannya cuma satu, kita rebutan atau berbagi. Kalau kita disebut anak-anak Allah, waktu kita bermain, mainannya cuma satu, kita ganti-gantian. Ya udah deh Angie, kamu dulu deh. Kamu dulu 15 menit. Nanti habis kamu, aku. Enggak main tarik. Nanti kita narik, kita lepas, teman kita jatuh. Malah jadi bahaya, malah jadi penyakit. Ya, kita harus cinta damai. Kita harus mengupayakan jangan sampai kita berkelahi. Terus kalau kita lagi berbuat kesalahan misalnya, Mama marahin kita. Kenapa ya Mama marahin kita? Mama marahin kita pasti karena kita salah. Nggak mungkin kita lagi diem baca Alkitab, kita manis, kita nurut, tiba-tiba Mama lalalala. Nggak mungkin. Misalnya kita ulangannya jelek, padahal Mama udah bilang ayo belajar, tapi kita nggak belajar. Akhirnya nilai kita jelek. Terus kita dimarahin Mama. Kira-kira kita ngapain? Ada loh yang dimarahin mamanya baru ngomong gini. Misalnya namanya anaknya Badu ya misalnya. Badu, kamu tadi baru gitu. Anaknya udah totoy. Jadi mamanya baru A, anaknya udah sampai Z. Mamanya mau marah sampai lupa. Mau ngomong apa tadi aku ya? Mamanya baru mau marah, baru mau nasehatin dia, tapi anaknya udah ngomongnya banyak. Iya, harusnya kita ingat, ada juga ayat di Alkitab, ayat Yakobus 1 ayat 19. Coba Kak, Yakobus 1 ayat 19. Nih, ini peringatan untuk kita yang suka marah-marah. Ya, kita baca bareng-bareng ya, biar ingat. Yuk, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, kita harus cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan. Cepat kita dengar. Tapi lambat berkata-kata. Jangan cepet-cepet ngomong. Kayak tadi dimarahin mama sebenarnya nggak marah, mama ngasih nasihat kita supaya suatu saat kita lebih giat belajar. Kita udah totoet, mamanya sampai bingung. Terus dan kita juga harus lambat untuk marah. Harus lambat untuk marah. Apalagi nas kita tadi, ayat emas kita Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Anak yang membawa damai, dia tidak suka marah, tidak suka marah-marah. Dan satu lagi, anak yang membawa damai pasti mau mengampuni. Aku malas mengampuni. Setiap hari aku mengampuni temanku. Hari Senin dia ganggu aku. Hari Senin siang aku baikan sama dia. Aku maafin. Besok pagi Selasa aku ketemu dia. Selasa pagi dia jahatin aku. Selasa siangnya, pokoknya hari Selasa itu di sekolah aku maafin dia. Hari Rabu gitu lagi, hari Kamis gitu lagi, Jumat gitu lagi, aku capek. Ternyata di Alkitab juga ada loh. Petrus pernah bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali Tuhan aku harus memberi maaf? Ada di Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Terus lagi ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, kalau kita memaafkan teman kita atau siapapun orang yang bersalah kepada kita, jangan dihitung. Tapi kita terus harus memaafkan. Kita ingat doa Bapa kami, nanti baca di rumah. Ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu ada ayat yang mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita minta Tuhan mengampuni kesalahan kita, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau kita minta diampuni sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni, berarti ayat ini bohong dong kita bacanya. Kita nggak benar-benar menghayati ayat ini dong. Ya, kita harus mengampuni supaya Tuhan juga mengampuni kita. Ya, kita janji dalam hati kita bahwa kita yang di sini yang menjadi anak-anak Allah, kita harus cinta damai. Ya, kalau damai itu enak, damai itu tenang. Anak yang membawa damai pasti temannya banyak. Kalau anak yang suka berkelahi pasti temannya sedikit, bahkan bisa nggak punya teman. Kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab tadi dan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya menjadi orang yang cinta damai. Ya, Tante nggak lama-lama, nanti bisa dilihat lagi tayangannya, bisa belajar lagi bareng-bareng ya. Apa sih yang disebut dengan orang yang cinta damai? Bagaimana sih jadi anak-anak yang cinta damai? Kenapa sih kita harus jadi anak-anak yang cinta damai? Karena kita disebut anak-anak Allah. Yuk, kakak-kakak pemusik Tante panggil. Tante Doris bikin lagu buat kalian.
kita nyanyi. Ayo berdiri yuk, berdiri. Lihat kata-katanya, kita belajar bareng. Judulnya Pembawa Damai. Apa judulnya? Pembawa damai, ya. Harus pakai gaya, harus semangat, nggak boleh ngantuk, ya. Sebentar lagi kita pulang, kalian bisa makan siang terus bobo, ya. Kita nyanyi untuk Tuhan, ini janji kita pada Tuhan, ya. Ayo. Ayo senyum walaupun nggak kelihatan. Tuhan lihat kita senyum. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Ulang lagi. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Aku tak suka marah-marah. Aku tak suka marah-marah. Aku selalu mengampuni jika temanku bersalah padaku. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Aku mau jadi pembawa damai. Karena aku disebut anak Allah. Karena aku disebut anak Allah. Satu kali lagi. Karena aku disebut anak Allah. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Kau sertai ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat belajar. Kami dapat mengerti bagaimana caranya menjadi anak-anak Allah. Kami mau Tuhan menjadi anak yang cinta damai. Kami mau Tuhan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tante Doris. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi. Siapa yang hari ini diberkati? Ya, hari ini akan semakin diberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah gereja anak pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Dan kami anak-anak akan segera pulang, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami yang mengikuti ibadah dari rumah, kami juga rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita akan dengarkan